Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widiatmo Kurniadi. Di sini saya akan menerangkan tentang trigonometri kelas 10, video yang ke-13 atau bagian ke-13 dengan judul Rumus Perbandingan Trigonometri untuk Relasi Sudut Alfa dengan Sudut Minus Alfa. Nah, berikut penjelasan videonya. Perhatikan gambar sistem koordinat kartesius di samping. Diberikan ruas garis OP, dengan P punya koordinat X, Y. Nah, dari titik P, saya tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu X berpotongan di titik F. Dan saya tarik garis yang tegak lurus dengan sumbu Y berpotongan di titik I. Nah, sekarang maka X OP akan membentuk sudut alfa, ini sudutnya. Nah, kemudian kalau ruas garis OP saya cerminkan dengan sumbu X, berarti ini ke arah bawah, ke arah bawah, maka akan punya titik P aksen sebagai hasil pencerminan dari titik P terhadap sumbu X. Nah, kemudian titik P aksen itu punya koordinat yaitu X, min Y. Karena OP dicerminkan pada sumbu X, maka ruas garis OP akan sama dengan OP aksen, yaitu 1, dan jarak atau panjang PF dengan panjang P aksen F ini akan sama. Selain itu, jelas bahwa ruas garis OF pada segitiga OFP akan sama dengan ruas garis OF pada segitiga OFP aksen. Oke, nah sekarang begini. Sekarang kita bersiap untuk menentukan perbandingan trigonometri untuk relasi sudut alfa dengan sudut minus alfa. Oh ya, kemudian di sini minus alfa, ini kalau kita putar dari sumbu X positif ke arah ruas garis OP aksen, perputarannya akan searah jarum jam. Inilah yang menyebabkan sudutnya bernilai negatif. Jadi sudut yang negatif itu disebabkan karena dari sumbu X diputar searah jarum jam ke ruas garis OP aksen dalam kasus ini. Oke, mari kita teruskan. Nah, berikutnya, sin minus alfa. Sin minus alfa akan menjadi ordinat per jari-jari. Di sini kita punya ordinatnya adalah min Y, jari-jari adalah 1 panjangnya. Maka menjadi min Y per 1 atau sama dengan min sin alfa. Kemudian, cos min alfa ini akan menjadi absis atau X per 1. Nah, X per 1 untuk relasi sudut, untuk sudut alfa adalah cos alfa. Di sini cos tidak mengalami perubahan tanda. Kemudian, tangan minus alfa ini sama dengan ordinat per absis atau menjadi min Y per X. Y per X untuk sudut alfa adalah tangan alfa. Ada minusnya, maka menjadi min tangan alfa. Kemudian, kosekan minus alfa ini akan menjadi jari-jari per ordinat atau sama dengan 1 per min Y. Nah, 1 per Y pada sudut alfa ini adalah kosekan alfa. Ada minusnya, maka menjadi min kosekan alfa. Berikutnya, sekan minus alfa. Menjadi jari-jari per absis. Jari-jarinya adalah 1, absisnya adalah X. Maka menjadi 1/X. 1/X untuk sudut alfa adalah sekan alfa. Sehingga sekan minus alfa akan sama dengan sekan alfa. Kotangan minus alfa akan menjadi absis per ordinat atau menjadi X per min Y. X per Y untuk sudut alfa adalah kotangan alfa. Ada minusnya maka menjadi minus kotangan alfa. Nah, jadi kotangan minus alfa akan sama dengan minus kotangan alfa. Nah, perhatikan di sini yang mengalami perubahan tanda itu adalah selain cos minus alfa dan selain sekan minus alfa. Oke. Nah, ini akan saya teruskan untuk lebih pahamnya lagi kalian. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam perbandingan trigonometri sudut lancip. Nah, sekarang kalau kita perhatikan,
Yang namanya sudut lancip, ini sudut yang katakanlah ini alfa variabelnya, yaitu di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ini sudut lancip. Oke, nah sekarang perhatikan. Argumen-argumen sudut perbandingan trigonometri ini yaitu minus 48 derajat, minus 193 derajat, minus 353 derajat, minus 170 derajat, minus 241 derajat, dan minus 327 derajat. Bukan merupakan sudut lancip. Nah sekarang untuk merubah jadi sudut lancip kita memerlukan relasi sudut alfa dengan sudut minus alfanya sebagai berikut. Yang pertama, sin minus 48 derajat. Nah, sekarang dilihat, di sini yang menjadi minus alfa adalah minus 48 derajat. Nah, di sini kita perhatikan, sin minus alfa ini sama dengan min sin alfa. Maka ini menjadi min sin 48 derajat. Oke. Nah, berikutnya adalah cos min 193 derajat. Nah, sekarang kita perhatikan, di sini yang menjadi minus alfa adalah min 193 derajat. Nah, sekarang karena cos tidak mengalami perubahan tanda, maka tetap menjadi cos 193 derajat. Tetapi di sini argumen sudutnya itu belum sudut lancip, maka menjadi, dan kalau kita perhatikan 193 derajat merupakan sudut pada kuadran 3. Maka kita bisa menggunakan relasi sudut alfa dengan sudut 180 derajat tambah alfa atau 170 derajat minus alfa. Sekarang ini menjadi cos. Katakanlah saya menggunakan yang 180 derajat. Nah ini perlu ditambahkan dengan alfa berapa supaya hasilnya sama dengan 193 derajat. Alfanya itu 13 derajat. Nah, diingat-ingat lagi bahwa cos 180 derajat tambah alfa ini menjadi min cos 13 derajat. Oke, nah sekarang saya teruskan ke nomor berikutnya. Tangen minus 353 derajat. Nah, ini menjadi tangen mengalami perubahan tanda untuk sudut minus alfa, yaitu minus tangen 353 derajat. Nah, maka sama dengan minus tangen 270 derajat ditambah 83 derajat. Atau sama dengan 270 derajat tambah alfa ini menjadi minus dari minus kotangen 83 derajat. Minus dari minus maka menjadi plus kotangen 83 derajat. Nah, berikutnya adalah kosekan minus 170 derajat. Ini sama dengan min kosekan 170 derajat. Maka sama dengan min kosekan 180 derajat min 10 derajat. Yang sama dengan pada kuadran 2, nilai dari sin alfa dan nilai dari sin 180 derajat min alfa dan nilai dari cos 100 kosekan 180 derajat min alfa tetap tidak berubah. Maka yaitu menjadi min kosekan 10 derajat. Nah, berikut sekan minus 241 derajat. Nah, ini menjadi karena sekan minus alfa sama dengan sekan alfa, maka menjadi sekan 241 derajat. Yang sama dengan, ini sudut pada kuadran 3, maka menjadi sekan, katakanlah dengan menggunakan 270 derajat,
dikurangi dengan 29 derajat seperti ini. Nah, maka menjadi min kosekan 29 derajat. Oke. Atau bisa juga kita memakai ini sama dengan sekan 180 derajat tambah 61 derajat. Yang sama dengan min sekan 61 derajat. Kedua jawaban ini benar. Ya, tidak salah. Nah, berikutnya adalah kotangen min 327 derajat. Ini sama dengan min kotangen 327 derajat. Yang sama dengan min kotangen 270 derajat ditambah 57 derajat. Yang sama dengan min dari min tangen 57 derajat. Sama dengan negatif kali negatif adalah positif, maka menjadi tangen 57 derajat. Oke. Untuk soal nomor 1. Pada intinya adalah ingat bahwa untuk sudut minus alfa yang tidak mengalami perubahan tanda adalah cos minus alfa tetap sama dengan cos alfa dan sekan minus alfa akan sama dengan sekan alfa. Kemudian pahami lagi relasi sudut alfa dengan sudut pada kuadran 2 dan pada kuadran 3. Oke, akan saya teruskan. Nah, nanti untuk video-videonya akan saya sertakan di link deskripsi. Oke, akan saya teruskan kemudian. Nomor 2. Jika sin 52 derajat, maka tentukan nilai dari cos min 232 derajat ditambah kotangen minus 322 derajat. Oke, berikut penjelasannya. Kita jawab. Pertama-tama, kita akan mengubah dulu sudut pada perbandingan trigonometri cos dan kotangen menjadi sudut lancip sebagai berikut. Cos minus 232 derajat ini sama dengan cos 232 derajat. Nah, sudut pada kuadran 3, maka sama dengan cos 180 derajat tambah 52 derajat. Yang sama dengan min cos 52 derajat. Kemudian kotangen minus 322 derajat. Yang sama dengan minus kotangen 322 derajat. Sama dengan sudut pada kuadran 4. Maka sama dengan minus kotangen 270 derajat ditambah 52 derajat. Yang sama dengan minus dari minus tangen 52 derajat. Sama dengan tangen 52 derajat. Oke, nah sekarang kita telah menemukan perbandingan trigonometri dalam sudut lancipnya. Oke. Nah, sekarang kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Karena kita hanya mengetahui sin 52 derajat sama dengan K, maka untuk mengetahui nilai dari cos 52 derajat dan tangan 52 derajat dalam K, kita perlu menggambar segitiga siku-siku. Kita gambar seperti ini katakanlah, ini hanya sketsa. Nah, saya beri nama segitiga ABC katakanlah. Kemudian saya tempatkan sudut 52 derajat pada sudut A-nya. Nah, kemudian perhatikan. Karena sin 52 derajat sama dengan K, ini kan sama dengan K per 1. Ini bukan artinya bahwa panjang BC itu sama dengan K dan panjang AC sama dengan 1. Namun artinya adalah ada konstanta T dikalikan dengan K, dengan T-nya lebih dari 0, dan panjang AC adalah konstanta T juga. Nah, kemudian kita akan bersiap menentukan nilai dari panjang dari AB dengan Pitagoras. AB sama dengan akar dari T kuadrat dikurangi dengan TK kuadrat. Sama dengan akar dari T kuadrat dikurangi dengan T kuadrat K kuadrat
Dapat kita keluarkan T kuadratnya, sehingga menjadi T akar dari 1 minus K kuadrat. Nah, sekarang kita bersiap menentukan nilai dari cos 52 derajat dan tangan 52 derajatnya. Maka menjadi cos 52 derajat itu sama dengan sampingnya sudut 52 derajat dengan miring. Maka menjadi T akar dari 1 min K kuadrat dibandingkan dengan T, kita coret, maka sama dengan akar dari 1 min K kuadrat. Kemudian tangan 52 derajat, ini sama dengan depan 52 derajat dibandingkan samping 52 derajat. Maka menjadi TK banding T akar dari 1 min K kuadrat. Kita coret T-nya, maka sama dengan K per 1 min K kuadrat. Nah, sekarang kita bersiap menentukan nilai dari yang diminta oleh soal. Maka menjadi min cos 52 derajat ditambah tangen 52 derajat itu sama dengan min akar dari 1 min K kuadrat ditambah K per akar dari 1 tambah K kuadrat. Min K kuadrat. Nah, sekarang kita samakan penyebutnya, maka sama dengan min dalam kurung 1 min K kuadrat tambah K dibagi dengan 1 min K kuadrat di akar. Maka sama dengan, ini saya langsung rapikan bentuknya, maka menjadi K kuadrat ditambah K dikurang 1 per 1 min K kuadrat di akar. Bagi teman-teman yang mau mencoba merasionalkan penyebutnya ini, silakan. Oke, nah inilah hasil akhir dari cos min 232 derajat ditambah kotangan min 322 derajat. Oke, selalu ingat bahwa dalam relasi antara alfa dengan sudut minus alfa, cos minus alfa akan sama dengan cos alfa, dan sekan minus alfa akan sama dengan sekan alfa. Dan pahami juga relasi sudut alfa dengan sudut pada kuadran 2 dan kuadran 3 serta pada kuadran 4. Oke, saya Widiatmo Kurniadi. Terima kasih, dan jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena masih akan ada banyak video-video kelanjutan tentang trigonometri. Saya Widiatmo Kurniadi. Sampai jumpa, tetap sehat selalu.